Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bulan April merupakan bulan yang istimewa bagi kaum perempuan karena bertepatan dengan lahirnya seorang pahlawan nasional yang begitu berani dan inspiratif dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Beliau adalah sosok Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, di kesempatan kali ini, Rumah Kreatif akan bincang-bincang dengan salah seorang Kartini yang inspiratif dari Lampung Barat. Siapakah sosok ini? Penasaran? Tonton terus ya! Ibu Partini adalah sosok Kartini milenial yang inspiratif di Lampung Barat. Di balik sosoknya sebagai seorang ibu dan juga istri dari Bupati Lampung Barat, Bapak Parosil Mapsus, Ibu Partinia juga aktif di berbagai organisasi. Di antaranya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat, Ketua Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, Ketua Perwosi Kabupaten Lampung Barat, dan banyak organisasi lainnya. Ci, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini akhir-akhir ini lagi sibuk kegiatan apa, Mak Ci? Ya, kalau kegiatan kan banyak ya. Namanya saya sebagai Ketua Tim Gerakan Literasi, sebagai Ketua TPPKK, Majelis Taklim juga. Ditambah lagi dengan YJI dan Perwosi, ini luar biasa ini ya. Ya tapi itulah amanah ya. Kita sebenarnya termasuk satu lagi IWAPI. Nah ini kan semua amanah yang diberikan Allah kepada saya. Ya insya Allah akan saya jalankan sesuai dengan amanah tersebut. Mudah-mudahan sehat terus ya, Mak Ci, dalam Alhamdulillah, menjalankan tugasnya. doakan saja mudah-mudahan saya sehat walafiat. Amin, insya Allah. Nah, Mak Ci, bulan ini kan bulan April ini bulan yang Iya. istimewa ya, karena bertepatan dengan melahirnya seorang pejuang yang sangat berani dan inspiratif, Iya. Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, menurut Mak Ci, sosok Ibu Kartini ini sosok yang seperti apa? Ibu Kartini itu adalah wanita yang inspiratif sekali. Beliau itu selalu memberikan ide-ide ya untuk para generasi berikutnya, dan juga beliau selalu memberikan harapan untuk masa depan anak-anak muda sekarang, terutama anak Kartini milenial ya. Ibu R.A. Kartini itu patut ditiru langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya untuk memperjuangkan hak wanita. Tetapi ingat, hak wanita itu tidak boleh melebihi kadarnya. Sebagai seorang wanita ya harus tetap patuh, terutama yang sudah menikah, ini harus patuh terhadap suaminya. Iya, jadi tetap ingat kodratnya Ya. juga ya, Mak Ci. Nah, kalau Mak Ci kan tadi bilang Kartini ini sosok yang luar biasa Ya. dengan segala perjuangannya. Kalau menurut Mak Ci, perbedaan sosok Kartini di zaman dulu dengan yang di zaman sekarang ini seperti apa? Kalau zaman dulu ya seorang Kartini baru akan memperjuangkan hak-hak wanita, di mana wanita itu waktu itu belum ada hak untuk emansipasi ya kan. Ini harus melanjutkan perjuangan Ibu Kartini ini untuk memperjuangkan emansipasi tadi. Emansipasinya banyak. Jadi wanita ini harus ikut dalam pembangunan, emansipasi dalam rumah tangga, emansipasi dalam membesarkan, mendidik, merawat anak-anaknya. Jadi apapun profesi kita, ya itu adalah bentuk dari emansipasi kita sebagai R.A. Kartini di masa ini. Karena sekarang kan ruang lingkupnya lebih luas ya untuk Iya. wanita berkarya dan juga melakukan kegiatan lain untuk lebih produktif gitu ya, Mak Ci. Iya. Jadi kalau zaman sekarang ya banyak sekali kegiatan yang bisa kita laksanakan, kita lakukan, bisa melakukan kreativitas, inovasi, banyaklah yang bisa dilakukan dibanding Di zaman Ibu R.A. dulu. Kartini kita yang zaman dulu. Namanya baru berjuang kan. Iya. Sekarang ini tinggal melanjutkan, apa susahnya tinggal melanjutkan gitu Iya, kan. betul. Sudah enak loh. Zaman dulu perempuan nggak boleh sekolah, Iya. ya kan, hanya boleh di dapur gitu kan, masak dan sebagainya. Kalau sekarang ini wanita boleh sekolah, boleh berkarir, boleh jadi pilot, boleh jadi menjadi apa aja kan. pemimpin. Nah, boleh jadi Iya. pemimpin. Jadi ya kenapa kesempatan itu tidak kita manfaatkan? Betul, setuju Mak Ci. Nah, berkaitan dengan perjuangan seperti yang tadi Mak Ci sebutkan, pasti kan Mak Ci sebelum ada di titik yang sekarang, Iya. Mak Ci juga sudah melalui berbagai perjuangan, Iya. khususnya dalam bidang karir. Iya dong. Mungkin boleh diceritakan Mak Ci. Kalau perjuangan itu Iya. pasti, namanya orang hidup itu pasti ya berjuang. Iya. Kalau orang nggak mau berjuang, jangan hidup. Gitu kan ya. Iya. Nah, jadi kalau perjuangan karir Mak Ci ya dimulai dari guru honor lah ya. Dari guru honor, waktu itu gaji saya kalau nggak salah 80.000 ya. Itu sekitar tahun berapa Mak Ci? Tahun 2000
itu saya sudah honor. Sampai saya menikah, terus sampai akhirnya saya keterima menjadi guru kontrak tahun 2003. Saya terima guru kontrak, luar biasa bangganya, senengnya itu saya terima guru kontrak dengan gaji kalau nggak salah itu 700 atau saya lupa ya 750 tapi dibayar 3 bulan sekali. Tapi saya tetap semangat untuk memberikan ilmu saya kepada anak-anak didik saya. Nah setelah itu akhirnya saya di karir saya keterima pegawai negeri. Nah keterima pegawai negeri sampai sekarang saya tetap mengabdi menjadi pengawas di Kabupaten Lampung Barat. Selain itu juga ya saya ada usaha kecil-kecilan lah, merintis gitu kan. Namanya kita berusaha. Dari dulu sampai sekarang ya usaha itu saya pegang, saya yang merintis gitu kan. Ada artikel saya pernah baca yang menyebutkan bahwa Makci itu kan memang hobi baca ya dari kecil. Sampai pernah Makci langganan majalah Bobo, nabung terus dibundel, disewain, betul, itu ya Makci. Berarti bakat wirausaha dan bisnisnya sudah. Ya itu bakat wirausaha saya tuh diturunkan dari ayah saya ya. Karena ayah saya seorang pedagang, ibu saya seorang guru. Nah jadi bakat wirausaha itu saya udah punya dari kecil. Dari waktu kecil saya nggak pernah malu. Waktu itu jual balon, jadi bangga banget kan. Ya kalau orang tua sih nggak nyuruh. Itu karena hobi ya, kecintaan akan bisnis tadi, gitu kan. Nah lalu saya waktu kecil di rumah itu ada bunga beraneka ragam. Setiap sore saya selalu siram. Karena supaya berharap itu bunga mekar besok pagi kan. Ditunggu mekarnya bunga itu tadi. Memang dari kecil saya udah cinta dengan bunga, maka saya suka rajin nyiram bunga. Jadi begitu itu pagi mekar, saya ambil, saya masukin dalam kantong plastik, saya sambil sekolah, saya jual dulu, saya mampir dulu ke mbah-mbah itu untuk jual bunga itu tadi. Dan uangnya itu tidak untuk saya jajan. Jadi dari kecil saya sudah nabung di Bank BRI khusus anak-anak ya. Nah jadi saya sudah nabung di situ. Jadi begitu ini saya pulang sekolah nanti saya masukin uang saya itu ke tabungan, termasuk sisa uang jajan saya, uang abodemen saya itu saya masukin. Kadang saya lebih baik jalan kaki supaya uang abodemen itu bisa ditabungin. Tabungan. Gitu. Nah jadi tadi Mbak Sonia kan sempat menanyakan ya, Makci pernah berlangganan majalah Bobo dan disewakan gitu kan. Nah itu pun ya pernah terjadi gitu kan. Nah waktu itu saya suka sekali langganan majalah Bobo. Setiap pulang sekolah itu saya mampir ke kios koran. Nah itu saya tanyakan majalah Bobo sudah terbit belum. Biasanya kalau nggak Rabu Kamis ya terbit. Kalau pokoknya waktu itu tua saya, ibu saya terutama dia pasti menghadiahkan saya majalah Bobo. Nah jadi majalah Bobo itu saya sampai numpuk. Nah jadi majalah Bobo itu tidak pernah saya buang. Atau saya bacanya saya lempar-lempar. Saya bacanya sangat hati-hati sekali, jangan sampai lecek. Nah setelah itu saya sampul plastik. Zaman dulu cari plastik untuk sampul plastik susah ya. Jadi kebetulan bapak saya pedagang jam. Jadi bekas plastik-plastik yang nggak dipakai itu saya gunting, saya sampulin di majalah Bobo saya. Gitu jadi kan. Makci ukur sendiri, bentuk saya ukur sendiri, saya bentuk sendiri, saya sampul majalah Bobo itu terus saya simpan. Setelah itu saya buka lapak di depan rumah, menyewakan majalah. Terus harganya itu penyewaannya itu kalau tidak salah Rp50 zaman itu. Ya zaman itu Rp50 dan saya buat kartu penyewaan sendiri. Untuk dibawa si anak tadi, terus kapan harus pulangnya itu saya buat tanggalnya sendiri. Itu Makci usia SD ya? Iya SD. Usia SD. Itu luar biasa loh Makci. Nggak semua orang di usia SD, di usia yang masih anak-anak suka bermain udah berpikir untuk buat perpustakaan mini gitu ya seperti itu. Ya tapi waktu itu saya belum berpikir gitu loh, belum berpikir bahwa itu perpustakaan. Yang penting buat saya waktu itu udah deh, orang tua saya bisa beliin saya majalah Bobo, kan belum tentu teman-teman saya bisa beli gitu kan. Betul. Maka akhirnya saya buatlah penyewaan itu. Selain itu saya juga berduit maksudnya gitu kan. Ya pikiran anak kecil waktu itu bisnis dan uangnya bisa ditabungin gitu. Bisa nambah tabungan saya nih gitu. Itu luar biasa. Jadi apa bisa dibilang cikal bakal menjadi bunda literasi memang udah ada dari nah SD. Itulah nggak tahu gitu loh kan. Nah setelah SMP saya langganan majalah Aneka, sampai SMA saya langganan majalah Gadis, dan kuliah saya langganan majalah Kartini kala itu. Ini memang sudah kreatif dan juga banyak melakukan kegiatan yang produktif gitu ya Makci. Nah sampai sekarang Makci yang tadi berbagai kegiatan menjadi ibu bupati, perwosi dan lain sebagainya. Boleh nggak Makci dibagi tipsnya kepada kaum milenial yang nanti menonton tayangan ini?
tips memanajemen waktunya seperti apa Makci? Oke, saya untuk memanajemen waktu, di kala waktu luang saya manfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk mendidik putra putri saya. Ya, kalau cara mendidik orang tua saya yakin nggak sama, Pasti berbeda-beda. Iya. Dan saya yakin pula setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Betul. Nah, tetapi saya akan berbagi tips sedikit lah ya. Bisa digunakan, alhamdulillah. Ambil baiknya, yang tidak baik jangan diambil gitu kan. Nah, jadi saya di waktu luang saya, terutama setelah sholat maghrib, anak saya dari dulu, dari yang tua sampai yang nomor 3 ini, saya selalu ajarkan untuk membaca. Setelah mereka umur mau masuk 6 tahun ya. Iya. Nah, itu saya kenalkan huruf, saya kenalkan angka, saya kenalkan huruf hijaiyah, ngaji. Jadi itu mereka memang saya sendiri yang membimbing. Dari anak saya yang tua sampai yang ketiga, mereka bisa baca, itu bimbingan saya. Bukan nggak percaya dengan orang, Iya. percaya, tapi ada kepuasan sendiri Tersendiri. di saat saya melihat anak saya itu bisa mengenal huruf dan Iya. angka. Jadi memanfaatkan setiap momen agar anak juga nggak kehilangan golden time-nya Iya. ya. Jadi saya selalu berusaha untuk anak-anak lah. Jadi saat mereka sudah besar seperti ini ya, Iya. karena selalu dalam pengawasan saya. Jadi begitu mereka sudah besar, dewasa, saya bisa bercerita bagaimana masa kecil mereka yang Iya. lucu, bagaimana masa kecil mereka yang unik, bagaimana masa kecil mereka yang cengeng gitu kan. Karena Jadi kehilangan satu pun tidak momennya. terlewatkan Iya. momen itu gitu. Sesibuk apapun saya, seperti anak saya yang terakhir ini kan umur 6 tahun ya, golden egg ya Iya, kalau orang golden ngomong egg. gitu kan. Nah, ini tidak pernah saya lepas sama sekali. Kemanapun selalu saya bawa, dan kemanapun selalu saya bawa buku. Mm-mm. Saya selalu bawa buku. Jadi kita nginep dimanapun pasti abis maghrib harus baca. Oh, jadi dimanapun apapun kegiatannya, Ya, rutinitas pokoknya tetap abis sama. maghrib pasti kita baca buku. Sampai bapak bilang, ya ampun Bu, kasihan banget loh gitu loh. Lagi jalan-jalan aja, lagi kemana aja bawa buku. Saya bilang biar momen ini tidak hilang. Iya. Karena semakin besar anak itu kita ajarkan akan semakin sulit untuk lepas dari ingatannya Iya. nanti. Nah, sudah itu Maci pun kalau di rumah ya, ini daripada nganggur, kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, lagi nggak ada gawe, jadi kalau orang bilang, oh Maci itu pencitraan tuh gitu kan ya, ya wajar lah banyak yang kerja di rumah. Betul, ada yang kerja di rumah, tapi Maci masih pagi setelah saya sholat subuh, itu saya keliling rumah untuk nyapu halaman. Sekedar untuk menyapu halaman dan mengurus bunga-bunga saya, nyiramin bunga saya, membuang yang layu-layu. Lalu saya setelah itu saya masak, walaupun cuma 1-2 sayur gitu kan, saya masak gitu kan. Terus saya, kalaupun anak-anak kumpul kita makan bareng. Itu momen-momen itu masih kita sesibuk apapun gitu loh. Karena sibuk kita itu kan dimulai dari jam 9 sih ya. Kalau udah mulai mau kerja itu jam 8, jam 9. Berarti kita masih ada 3 jam. Iya. 5, 6, 7 ya. Saya rasa itu sangat maksimal sekali Bisa untuk kita dimaksimalkan. untuk membenahi rumah kita, termasuk Maci terus terang masih beresin baju sendiri, beresin kamar sendiri. Ini Makci, ini sisi lain dari Makci yang mungkin saya dan juga teman-teman rumah kreatif dan juga masyarakat yang nonton tayangan Iya. ini banyak yang belum tahu sisi lain dari Makci yang seperti ini. Ya. Nah, itu karena saya hobi ya, hobi beresan juga sih sebenarnya. Jadi saya di kala waktu senggang itu tadi saya beresin baju saya, menyusun lemari pakaian. Kalau saya pulang ke Bandar Lampung, saya selalu pasti buka lemari pakaian anak saya. Dicek dulu Pasti ya. saya cek, saya susun lagi gitu kan. Jadi lemari anak saya tuh nggak pernah tabur. Setiap ini pasti saya susun gitu. Makci pernah terbayang nggak sebelumnya kalau Makci akan menjadi sosok yang seperti saat ini, Makci yang ada di titik sekarang? Pernah terbayang nggak sebelumnya? Setelah perjuangan yang panjang. Iya, setelah perjuangan yang panjang ini. Ya, jadi kalau ditanya pernah nggak terbayang, ya nggak ada lah orang yang berani membayangkan gitu kan. Mana berani membayangkan saya bakal jadi istri bupati gitu. Nggak berani ngebayanginnya. Dulu kan basic saya guru, Iya. pacinya guru. Mm-mm. Ya, jadi otomatis ya dalam bayangan saya hanya akan mengabdi menjadi seorang guru, dan pacinya juga seorang guru. Kita pergi ngajar bareng, Iya. pulang bareng, mengabdi untuk anak bangsa supaya anak bangsa ini menjadi anak-anak yang cerdas. Gitu kan, dengan ilmu yang kita miliki. Itu nggak terbayang sama sekali. Tidak terbayang sama sekali. Untuk menjadi istri anggota DPR pun saya tidak terbayang. Tidak pernah terbayang. Iya, tidak terbayang. Pokoknya intinya saya menikah sama beliau ini karena
takdir Allah gitu kan. Iya. Terus ya udahlah saya jalanin aja lah apa yang dikasih Allah ya seperti air mengalir aja dah Iya, gitu dijalanin kan gitu ya. dengan sebaik-baiknya. Nah, dijalanin dengan sabar dan ikhlas yang Iya. pastinya. Terus Makci selama beberapa tahun ini dengan berbagai pengalaman yang ada, pasti ada dong pengalaman yang paling menyentuh hati gitu, yang paling berkesan, atau yang mungkin paling mengharukan atau paling membahagiakan. Gitu ya. Iya, beberapa juga boleh Ya, di-share. jadi kalau selama saya menjadi istri anggota DPR dan bupati, ya banyak sekali pengalaman-pengalaman ya, terutama setelah jadi istri bupati. Nah, jadi sebelum jadi istri bupati dulu lah saya cerita ya. Gimana itu, Dulu Mbak? saya bilang gini, kalau seandainya nanti saya ditakdirkan Allah jadi istri suami saya jadi seorang pemimpin, saya ingin anak-anak Lampung Barat ini menjadi anak-anak yang cerdas, gitu kan. Nah, setelah dikabulkan Allah jadi pemimpin Lampung Barat, alhamdulillah terkabul yaitu literasi. Literasi. Maka saya mengajak benar anak-anak, yuk kita baca, yuk kita belajar yang benar, yuk kita belajar yang cerdas gitu kan, supaya anak-anak cerdas. Kenapa saya terinspirasi seperti itu? Karena waktu saya ngajar, mak ngomong, anak-anak kita ini pergaulannya sudah luar biasa, Iya. sudah di luar batas gitu kan. Nah, ini yang buat saya sedih gitu. Belum selesai sudah keluar hanya gara-gara yaitu tadi pergaulan bebas Iya. gitu kan. Nah, harapan saya untuk anak-anak kaum milenial udah deh nggak usah lagi pergaulan Iya. bebas, manfaatkan sebaik mungkin masa muda dengan hal-hal yang positif gitu kan ya. Nah, berprestasi apalagi sesuai dengan program Pak Bupati kan. Iya. Ada sekolah kedokteran gratis, seni budaya beasiswa, apalagi loh. Iya, ya kan? medianya sudah ada. Nah, tinggal itulah yang kita- saya harapkan. Iya. Jadi begitu Pak Ciknya dijadikan bupati, saya bersyukur sekali dan alhamdulillah program-program beliau ini memang pro rakyat Iya. dan untuk kecerdasan anak-anak Lampung Barat. Berarti memang belum pernah terbayang ya Mak Ci Iya. sama sekali. Mak Ci dengan Pak Ci ini kan sudah 20 tahun. 20 tahun bersama ya. Iya. Pasti kan sudah mengalami banyak pasang surut kehidupan Oh, bareng lah pasti ya. ya. Nah, kalau dulu Mak Ci dan Pak Ci pasti kan pernah juga mengalami titik terendah. Iya. Nah, cara mengatasinya itu seperti apa Mak Ci? Namanya orang nggak baru itu nggak ada yang langsung jeger kayaknya kan ya. Nggak jeger langsung enak gitu, kecuali kalau memang kita sudah dimulai dari memang sudah ada gitu kan. Bukan dari nol. Nah, contohnya kayak Aurel Atta lah ya. Iya. Tapi kan Maci kan bukan Aurel Atta Iya. gitu kan. Di zaman itu kita basicnya memang dari keluarga yang sederhana gitu kan. Nah, terus kita juga menikah ya memang masih sama-sama honor dengan gaji 80.000. Kalau saya Maci menyikapi ya menyikapinya selalu bersyukur, apapun yang dikasih Allah gaji 80.000 ya bersyukur. Tapi alhamdulillah gaji 80.000 cukup. Bisa mencukupi Ya semua. cukup, tergantung kitanya bisa memanajemen keuangan. Jangan ngelihat tetangga beli ini kepengen, ngelihat tetangga beli itu kepengen ya kan. Iya. Kita lihat keuangan kita dong ya kan, kemampuan kita semampunya berapa gitu kan. Jadi kalau saya alhamdulillah sama Pak Ciknya walaupun gaji segitu kami sama-sama bisa Memanage. bersyukur, Iya. bisa memanajemennya. Terus itu bukan jadi kendala buat kami untuk ribut dalam rumah tangga gitu. Justru Saling mempererat support. Iya. kami untuk saling mensupport satu dengan yang lainnya gitu kan ya. Jadi benar-benar saya memanajemen keuangannya itu luar biasa sekali sehingga bisa cukup kecil cukup, besar Gitu. lebih dari cukup. Mungkin karena Gitu. kebiasaan menabung itu Iya. juga ya. Saya waktu itu 80.000 masih bisa nabung loh. Iya. 80.000 masih bisa nabung gitu, artinya masih bisa saya sisihkan. Ya itu tadi, saya sambil dagang. Ya dari dulu saya dagang. Jadi gaji 80.000 saya dagang pakaian, ada orang mau pesen apa saya ambilin gitu kan ya, dari situ bisa ketutup gitu. Nah Mbak Ci, pertanyaan terakhir nih, apa harapan dari Mbak Ci untuk kaum milenial, khususnya kaum milenial yang ada di Lampung Barat yang nanti nonton tayangan ini? Harapan Makci untuk kaum milenial, ya manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Jadilah remaja yang mempunyai kreasi, mempunyai kreativitas dan inovatif. Manfaatkan maksimal mungkin apa yang sudah ada di Lampung Barat ini. Kita punya sanggar, manfaatkan, masuk ke dalam sanggar itu. Kita punya
ajang olahraga seperti Perwosi, seperti YJI, masuk ke dalam Perwosi dan YJI untuk mengembangkan bakatnya sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia. Ada literasi, manfaatkan waktu kita untuk berliterasi, manfaatkan waktunya untuk membaca. Banyak hal yang kita bisa baca sehingga wawasan bisa lebih bertambah luas. Gitu kan, lebih luas karena buku itu adalah jendela dunia. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan masa muda untuk hura-hura. Apa yang dikasih orang tua kita saat ini manfaatkan, bila perlu ditabung, belilah yang manfaat, belilah yang berguna. Dan kalau memang punya bakat untuk berwirausaha, ya anak-anak milenial sekarang lebih bagus berwirausaha. Dagang itu tidak memalukan, dagang itu malah lebih luar biasa. Ya, jadi manfaatkan uang jajan dari orang tua itu untuk berwirausaha. Dimulai usaha itu dari kecil baru bisa menjadi besar. Jangan dari besar menjadi kecil. Ya, jadi untuk kaum milenial manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Usahakan menjadi anak muda yang sukses.